وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذه النبي الكريم اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وهو العيد المبارك أحل الله فيه لكم الطعام وحرم الصيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kumandang takbir, tahlil dan tahmid yang telah menggema sejak malam tadi, maka berarti satu pertanda telah berakhirnya bulan suci Ramadan. Pada pagi hari ini, kita semua kaum muslimin telah memasuki Yaumil Azim, hari agung yang sangat istimewa. Istimewa dalam arti yang sebenarnya. Karena pada hari ini, kebahagiaan dan kegembiraan berbaur menjadi satu dalam dada setiap insan muslim. Sebagai manifestasi kesucian batinnya yang telah sebulan lamanya digembleng dalam kawah candra di muka bulan suci Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin merasakan derita lahir batin, menanggung kesusah payahan, lapar dan dahaga, mengekang segala bentuk nafsu yang menjurus kepada batalnya puasa. Kesemuanya itu dikerjakan pada siang hari dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keimanan yang tiada lain hanyalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada malam harinya. Selama sebulan penuh kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, seumpamanya salat tarawih, tadrus Al-Quran dan lain-lainnya, sebagai ibadah tawaddu yang tiada lain juga merupakan tabungan untuk kehidupan kelak di akhir di yaumil akhir. Lalu tujuan apakah yang akan kita capai dengan puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat di atas kita memperoleh kesimpulan bahwasanya puasa Ramadan adalah ibadah wajib dengan tujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa kehidupan yang tengah kita lalui sekarang ini penuh dengan persoalan. Tidak sedikit pun manusia hidup tersesat ke lembah kehinaan, kerusakan, kehancuran dan kesesatan yang disebabkan karena salah langkah dalam mengatasi persoalan kehidupan. Yang pasti, dalam hidup ini kita dihadapkan kepada keadaan yang serba ganda atau berpasangan, suka dan duka, manis dan pahit, salah dan benar, kaya dan miskin, juga ada perintah dan cegahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apabila kita menengok kembali tentang pengertian takwa, maka kita dapati bahwasanya takwa ialah mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi
Seorang muttaqin ialah orang yang dapat menyelamatkan diri dari kesesatan, kehancuran dan semacamnya dengan mengikuti semua petunjuk serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangannya. Ia tidak salah langkah pun tidak salah pilih dalam mengarungi samudera kehidupan yang penuh segala kemungkinan. Dengan demikian, lembaran-lembaran perjalanan hidup seorang yang bertakwa senantiasa berhiaskan amalan-amalan soleh, lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, rela berkorban demi kemaslahatan umat, dan jiwanya penuh diliputi kasih sayang terhadap sesamanya. Apabila keadaan seorang sudah sampai kepada tingkat muttaqin, maka tidak mustahil bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minuna falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguh kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 97. Itulah tujuan ibadah puasa Ramadan yang baru saja selesai kita kerjakan selama sebulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan. Gembira karena terhapus segala dosa dan noda sebagai dasar dari puasa Ramadan yang telah kita laksanakan sebulan lamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampunilah segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampunilah segala dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ingatlah, selain kegembiraan yang kita rasakan pada hari ini, sebenarnya kita pun harus bersedih karena harus berpisah dengan bulan Ramadan. Sebab kalau diibaratkan, maka bulan Ramadan adalah seumpama seorang kekasih. Ia dirindukan kedatangannya, ditangisi saat perpisahannya, karena saat pertemuannya mendatangkan sejuta kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannu an takuna as-sanah kulluha Ramadan." Andai kata umatku mengetahui tentang hikmah apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka berangan-angan agar waktu sepanjang tahun semuanya adalah bulan suci Ramadan. Al-Hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlepas dari berbagai persoalan yang menyelimuti batin kita, yang pasti hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena selesainya tugas kewajiban, di mana sejak hari ini tidak lagi merasakan penderitaan karena lapar dan dahaga di siang hari.
kita hendaklah bertekad untuk tidak menyia-nyiakan tabungan kita selama sebulan lamanya. Jangan sampai hari jerih payah kita itu terbuang cuma-cuma. Sebaliknya sejak hari ini kita pancangkan niat bahwa dengan modal kesucian yang kita peroleh sebagai hasil gemblengan selama puasa Ramadan, kita tingkatkan amal-amal soleh serta pengabdian kepada Al-Khaliq, hablum minallah, juga pengabdian kepada bangsa dan negara, serta untuk kemasyarakatan, hablum minannas. Tegasnya dengan hikmah puasa Ramadan yang baru saja kita laksanakan, kita hendaknya berusaha untuk lebih memelihara hubungan dan dua dimensi. Yang lebih baik adalah dimensi vertikal, yaitu hubungan tegak lurus ke atas kepada Sang Maha Pencipta. Untuk itu, kita dituntun agar lebih meningkatkan takwa serta iman. Dimensi kedua adalah dimensi horizontal. Dimensi ini mencakup semua aspek silaturahim, mengunjungi antara keluarga, kepada kedua orang tua, saudara dan kerabat, sanak famili dan sahabat. Kepada mereka kita minta maaf, juga memberi maaf atas segala kesalahan lahir batin, sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama kita menyongsong hari depan dengan niat yang bersih, melangkah dengan gerak yang teratur, terarah, bersama-sama dan pasti, berkifarah dalam kegotong royongan, tenggang rasa dan saling menghormati. Karena hakikatnya dunia dengan segala bentuk isinya adalah untuk kebahagiaan dan kemakmuran bersama sekalian umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.